Record of Ragnarok Chapter 78. Judul chapter ini adalah Dewa Matahari dan Pahlawan Pemberontak. Di alam surga terdapat banyak pulau yang mengapung di udara, dan masing-masing pulau tersebut tampaknya memiliki arti dan fungsi. Adakah istilah yang sangat mewah seperti itu? Rupanya itu adalah kediaman dewa yang sangat tinggi. Babak ke-8 telah berakhir dan babak ke-9 telah dimulai, di mana mereka menunjukkan kepada kita petarung pertama di pihak para dewa, Zeus, Ares, dan Hermes, mengunjungi kediaman dewa. Hermes mengatakan terlalu memikirkan akan membuatmu menjadi botak. Ares memikirkan pertarungannya, di mana di pihak dewa mengalami 4 kemenangan dan 4 kekalahan. Ares tidak suka dengan dewa yang akan bertarung di round selanjutnya. Dia bilang kalau dia narsis dan cowok cantik. Zeus mengatakan, tapi dia kuat. Mereka bertiga sampai di lokasi ada seseorang yang mandi air hangat dikelilingi wanita. Orang itu berkata, ini memang surga. Ares melihatnya langsung kesal karena melihat dia bersantai di saat yang genting ini. Orang itu langsung beranjak dari tempat mandinya dan mengatakan, apa itu benar kau teman dewaku yang baik? Ternyata dia adalah salah satu dari 12 dewa Olympus, Dewa Apollo. Apollo tampaknya senang Ares datang menemuinya, tetapi dia berpikir sebaliknya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan temannya, dan Apollo mengolok-oloknya. Apollo menyambut Ares dengan meluknya. Ares merasa jijik mengatakan untuk menjauhi dirinya. Ares marah dan meninju punggung Apollo, tetapi Apollo menghindar dan Ares jatuh ke air panas. Lalu Zeus mengatakan kepadanya bahwa dia berikutnya. Dengan selesainya ronde ke-8, skor berada dalam posisi yang sama. 4 kali kita kalah, dan 3 darinya adalah Poseidon, Hercules, dan Hades. Apollo tampak marah mendengar kematian mereka bertiga. Apollo berkata, mereka pasti terlihat sangat cantik saat mati. Sayangnya aku tidak ada di sana untuk melihatnya. Ares mendengarnya berkata, apa kau hanya melihat mereka mati? Apa kau tidak sedih? Apollo menjawab, mereka semua memberikan segenap jiwanya untuk bertarung bukan? Jika begitu, mengapa kita harus bersedih? Bukankah itu hal yang sangat indah? Hermes dan Zeus terlihat tertawa. Kemudian Apollo mengatakan, sebagai dewa matahari, aku harus mematuhi sorakan cantik ini, karena itu aku akan bertarung. Sementara di tempat lain, yaitu koridor ruangan Valhalla, Brunhilde dan Gol pergi menemui petarung baru di sisi manusia. Gol berkata, mereka bertarung dengan sengit. Brunhilde menjawab, kata-kata itu tidak artinya jika mereka tidak menang. Semua ini akan sia-sia, begitulah Ragnarok. Ini oleh karena itu, aku memilih pria ini sebagai petarung selanjutnya. Mereka masuk ke ruangan itu. Brunhilde berkata, pria yang menolak panggilan dewa pemberontak terbesar dalam sejarah sejak kelahiran umat manusia. Ribuan orang telah naik dan jatuh berulang kali. Di antara orang-orang itu, yang terkuat dan paling terkenal dalam semua sejarah mereka adalah Spartan. Kita bisa melihat banyak prajurit Spartan yang sedang melatih ototnya. Brunhilde melanjutkan perkataannya. Bahkan dalam kematian pun, mereka tak pernah berhenti berlatih. Itulah cara hidup seorang Spartan. Maaf telah menunggumu, King Leonidas. Terlihat King Leonidas bersantai dengan membaca sebuah buku dan sebatang rokok yang dia hisap. Perwakilan umat manusia di ronde 9 adalah kau. Secara mengejutkan, Leonidas menolaknya, alasannya adalah malas. Gol terkejut karena menolak untuk bertarung. Leonidas mengatakan alasannya yang bertarung di ronde 9 tidak penting siapa. Kalau aku harus bertarung, aku harus jadi pembuka atau penutupnya. Dan jangan bertanya padaku lagi sampai itu terpenuhi. Brunhilde berkata, begitu ya, sayang sekali padahal aku berpikir dari seluruh 7 juta tahun sejarah manusia, hanya kau yang bisa mengalahkannya. Maksudku si Apollo. Brunhilde langsung pergi. Leonidas dengan menatap tajam berkata, tunggu, kau bilang Apollo, maksudmu Apollo dewa matahari itu? Brunhilde berkata, iya, si brengsek ini wajahnya minta dihajar. Leonidas beranjak di tempat duduknya, dia berkata, kenegarannya bagus, kau barusan manggilnya dewa brengsek. Dengar gadis kecil, ada 3 yang aku suka di dunia ini. Pertama, membaca buku sambil berbaring. Kedua, anggur dan camilan keju Spartan. Dan ketiga, menghajar dewa bajingan yang sok sombong tepat di mulut mereka.
Kita bisa melihat aura kemarahan dari King Leonidas dengan penuh semangat. Leonidas berkata, "Baiklah, aku terima tawaranmu, aku akan habisi brengsek ini." Kita ke tempat area pertarungan. Heimdall mengumumkan Ragnarok ronde ke-9. Sejauh ini kedua pihak masing-masing menangkan 4 ronde. Dan pertandingan penting itu yang akan menentukan 5 selanjutnya. Kami mempunyai kejutan yang akan memuaskan Anda. Dewa dan manusia, perhatikan baik-baik. Selama ribuan tahun, takdir telah membawa dewa dan manusia berkumpul di sini, terkunci dalam sebuah peraturan. Tapi di saat ini dinamakan orang-orang terkuat dalam sejarah manusia, hidup walau siapapun yang kau tanya hanya akan ada satu jawaban. Sparta. Para pria ini membaktikan seluruh hidupnya mereka untuk latihan. Mereka terlahir untuk bertarung dan mati untuk bertarung. Tapi apa tujuan mereka? Kemenangan? Kejayaan? Bukan. Legenda yang mengisahkan pertempuran di tahun 480 ada hanya 300 dari mereka melawan jutaan pasukan Persia. Jadi tak pernah putus asa dan tak pernah menyerah, itu tertulis di darah mereka. Dan pria ini tidak akan menekuk lututnya atau membungkukkan kepalanya pada dewa manapun, sang raja terkuat dari orang-orang terkuat. Leonidas dengan gagah dan baju Spartanya jalan menuju ke tengah pertarungan. Lalu dia membuka jubahnya dan kita melihat sosok King Leonidas dengan baju seperti seorang tentara yang siap untuk bertarung. Heimdall kemudian melanjutkan perkataannya, di sisi dewa adalah dia. Bagaimana dewa memancarkan cahaya seterang ini? Bagaimana para dewa yang lain bisa mengaguminya? Apakah karena busur dan panah peraknya yang berhasil membunuh monster legendaris Phaeton? Apakah karena melodi sihirnya yang dinyanyikan dengan harpa? Bukan, itu karena adalah kekuatan dan kecantikan yang luar biasa. Baik dewa maupun manusia diberkati oleh dewa matahari yang cantik ini, yang menyinari seluruh surga dengan menyebutnya Pobius. Semua dewi-dewi berteriak menyebut nama Apollo, dan kedua bertarung sudah siap untuk bertarung di ronde ke-9. Ketika Heimdall belum selesai mengumumkan aba-aba untuk bertarung, Leonidas langsung melangkahkan kakinya maju ke depan untuk melakukan serangan cepat. Lalu dia melompat. Di saat dia melompat, dia menghirup udara begitu kuat sampai batang rokoknya yang ia hisap habis. Lalu dia langsung menghantamkan perisainya ke bawah mengarahkan ke Apollo. Dewi-dewi yang tadinya semangat berteriak menjadi diam, ketakutan dengan serangan Leonidas tadi. Gol berkata, itu mulai terlalu awal. Brunhilde menjawab, tidak, dia hanya menyerang tepat di saat aba-aba dimulai. Apollo berkata, sungguh kasar sekali. Serangan kejutan yang tiba-tiba seperti pengejut. Karena kau tidak bisa diam, sungguh liar sekali. Leonidas membuka mulutnya yang menyimpan udara yang ia hirup tadi. Seketika banyak udara yang keluar dari mulutnya. Leonidas berkata, hei dewa matahari brengsek, kulihat kau sama seperti dulu. Apollo menjawab, sama seperti dulu? Apakah aku pernah bertemu denganmu dulu? Dan kau mengatakan brengsek, sungguh tidak mengenakan sekali. Tapi kalau iya, kau akan mendapatkan hukuman surga. Leonidas mengambil rokoknya lagi lalu dia berkata, dengan aku lebih membencimu dari apapun di seluruh dunia ini, brengsek. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, akhirnya kita bisa melihat siapa akan bertarung di ronde ke-9 ini. Di sisi manusia adalah King Leonidas dengan baju tentaranya akan melawan dewa matahari Apollo. Cukup sampai di sini dulu untuk review manga Record of Ragnarok chapter terbaru, dan ini untuk pertama kalinya gue review manga Record of Ragnarok karena menurut gue mulai tertarik untuk mereviewnya. Dan sampai ketemu lagi untuk review manga lainnya dan terutama Ragnarok ini. Sampai jumpa dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video di channel ini dengan setia, dan sampai ketemu lagi.